Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yosi Onga Channel. Kali ini kami akan menginformasikan tentang Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Candi Prambanan terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Keranggan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya, Kompleks Candi Prambanan secara keseluruhan terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tetapi pintu administrasinya terletak di Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan merupakan bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama di dalam agama Hindu, antara lain Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Candi Prambanan juga disebut Candi Roro Jonggrang. Roro Jonggrang merupakan cerita rakyat atau legenda yang berasal dari Yogyakarta. Cerita ini mengisahkan cinta seorang pangeran yang bernama Bandung Bondowoso kepada seorang putri yang bernama Roro Jonggrang. Roro Jonggrang bersedia menjadi istri kalau dibuatkan sumur Jalatunda dan dibangunkan 1000 candi dalam semalam. Pada saat Bandung Bondowoso telah berhasil membangun 999 candi, Roro Jonggrang memerintahkan para dayang dan perempuan-perempuan desa untuk mulai menumbuk padi serta membakar tumpukan jerami. Melihat hal itu, para makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso ketakutan karena mengira matahari akan segera terbit. Bandung Bondowoso yang mengetahui kecurangan Roro Jonggrang lalu mengutuknya menjadi arca. Roro Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 dan saat ini dikenal sebagai Candi Sewu. Candi Sewu itu sendiri terletak di Kompleks Candi Prambanan. Kalau berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli Kompleks Candi Prambanan adalah Siwagra atau Rumah Siwa. Sedangkan nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga Prambanan merupakan perubahan dari nama Brahman, mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Menurut prasasti Siwagra, Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu. Rakai Pikatan adalah Raja Medang era Jawa Tengah atau Mataram kuno yang ke-7. Dalam prasasti Wanua Tengah III, Rakai Pikatan memerintah antara tanggal 6 Maret 847 Masehi hingga tanggal 27 April 855 Masehi. Rakai Pikatan merupakan raja dari Wangsa Sanjaya, menggantikan Rakai Garung. Namanya dikenal dalam prasasti Wantil, prasasti Mantiasih, dan prasasti Wanua Tengah III. Kerajaan Medang atau Mataram kuno didirikan oleh Sanjaya di Jawa Tengah pada abad ke-8. Sanjaya memegang kekuasaan selama 22 tahun, yaitu antara tahun 732 hingga 754 Masehi, yang kemudian digantikan oleh putranya dari Dewi Sudiwara, yaitu Rakai Panangkaran. Hal ini sesuai dengan prasasti Canggal. Rakai Panangkaran kemudian dikalahkan oleh dinasti pendatang. Ada yang mengatakan
Dinasti tersebut berasal dari Jawa atau Sumatera atau bahkan India. Nama dinasti tersebut adalah Wangsa Shailendra. Berdasarkan prasasti Kalasan, pada tahun 778 Masehi, Raja Shailendra yang beragama Buddha Mahayana memerintah rakyat Panangkaran untuk mendirikan Candi Kalasan. Sejak pemerintahan rakyat Panangkaran, dinasti atau Wangsa Shailendra terpecah menjadi dua. Agama Buddha dijadikan agama resmi negara, sedang cabang Shailendra yang lain tetap menganut agama Hindu yang kelak menurunkan rakyat Pikatan. Wangsa Shailendra itu sendiri diperkirakan berasal dari kerajaan Kalingga pada abad ke-5 di Jawa Tengah dan memiliki banyak peninggalan candi yang terdapat di dataran Kedu, Jawa Tengah. Antara lain adalah Candi Borobudur. Berdasarkan candi-candi peninggalan kerajaan Mataram kuno dari abad 8 dan 9 yang bercorak Buddha atau Shailendra umumnya terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Sedangkan yang bercorak Hindu atau Sanjaya umumnya terletak di Jawa Tengah bagian utara. Hal ini sesuai dengan pemikiran Dr. Bos, salah satu sejarawan dari Belanda, yang menyebutkan bahwa di Kerajaan Medang terdapat dua dinasti yang berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya dan Shailendra. Pendapat Dr. Bos tersebut dibantah oleh Purbacaraka. Menurut Purbacaraka, Wangsa Sanjaya tidak pernah ada, karena Sanjaya sendiri adalah anggota Wangsa Shailendra. Sanjaya telah memerintahkan agar putranya, yaitu rakyat Panangkaran, pindah agama dari Hindu menjadi Buddha. Barangkali perpindahan agama tersebut merupakan pangkal dari munculnya persepsi bahwa ada dua dinasti yang berkuasa di Mataram kuno. Di Indonesia, nama Shailendra itu sendiri pertama kali dijumpai di dalam prasasti Kalasan. Tulisan pada prasasti Kalasan menggunakan aksara Nagari dalam bahasa Sanskerta dan mencantumkan angka tahun 700 Saka atau 778 Masehi. Pada awal era Medang atau Mataram kuno, Wangsa Shailendra cukup dominan di Jawa Tengah. Menurut para ahli sejarah, Wangsa Sanjaya awalnya berada di bawah pengaruh kekuasaan Wangsa Shailendra. Wangsa Shailendra mengalami masa keemasan dengan meninggalkan warisan berupa candi Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samartungga dari Wangsa Shailendra tahun 812 hingga 833 Masehi. Untuk memantapkan posisinya di Jawa Tengah, Raja Samartungga menikahkan putrinya Pramodawardhani dengan anak Rakai Garung, yaitu Rakai Pikatan, yang pada waktu itu menjadi Pangeran Wangsa Sanjaya. Sejak itu, pengaruh Sanjaya yang bercorak Hindu mulai dominan di Mataram kuno, menggantikan agama Buddha. Dengan kata lain, Wangsa Sanjaya kembali berkuasa di Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Rakai Pikatan dalam rangka menandingi Candi Buddha Borobudur dan menandai kembali berkuasanya Wangsa Sanjaya atas Jawa, maka dibangunlah candi Hindu terbesar dan termegah di Jawa kuno, yaitu Candi Prambanan. Apabila para traveler ingin mengunjungi Candi Prambanan untuk melihat mahakarya abad ke-9 Masehi, maka jam operasional Candi Prambanan mulai jam setengah 7 pagi hingga jam 5 sore setiap harinya.
Sedangkan harga tiket masuk untuk dewasa dikenakan Rp50.000 per orang dan tiket anak-anak sebesar Rp25.000 per orang.